Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa thumma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bil ghafilin 'amma ya'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Bapak Haji Idris, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para orang tua yang hadir yang dimuliakan Allah, juga akhinal mahbub Ustaz Muhammad Shalihin, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan ridhonya. Pada kesempatan ini kita bisa menikmati hadirnya kita di Masjid Nurul Huda dalam rangka sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim rutin. Kebetulan pada malam ini malam tawaf sementara karena kita akan masuk di bulan Ramadan. Tentunya takut saya lupa, barangkali saya dalam pertemuan taklim ada kata ucapan perilaku yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena yang benar itu dari Allah, yang kesalahan, kedhaifan, kelemahan itu dari manusia. Maka pentingnya kita memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia. Mudah-mudahan insyaallah menjadikan asbab kita diberikannya kemudahan dalam segala aktivitas, baik ubudiyah ataupun muamalah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah, qudwatun hasanah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita. Beliau begitu sayangnya kepada kita sampai beliau di akhir hayatnya yang beliau panggil bukan istrinya, bukan ya Aisyah, ya Fatimah, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Hasan, Husain. Bukan itu, bukan beliau yang dipanggil, tapi yang dipanggil adalah ummati. Ya, as-salah ummati an-nisa ittaqun nisa. 3 yang diingat oleh Rasulullah ketika menjelang akhir wafat beliau, yang dipanggil adalah as-salah ummati. Jangan lupa wahai umatku, tegakkan salat, karena dengan salat itulah manusia akan menjadi muslim yang sejati. Karena perbedaan muslim dengan kafir itu adalah pada salatnya. Maka jangan sampai ada dalam keluarga kita yang berani meninggalkan salat. Orang yang diputuskan berkahnya oleh Allah pada keluarga itu adalah ada salah satu dalam keluarga itu yang berani meninggalkan salat. Jadi berkahnya diputus oleh Allah. Karena ada salah satu di rumah kita yang tarikus sholat, yang berani ninggalin sholat, itu menjadikan asbab tidak dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Makanya itulah pentingnya kita sebagai orang tua, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan terhadap keluargamu untuk menegakkan sholat. Ketika kita memerintahkan sholat, hendaklah berlaku sabar, karena memang sebenarnya enggak berat sholat itu, tapi bagi orang yang tidak terbiasa berat. Makanya dibiasakan dari usia 7 tahun, 10 tahun, berkewajiban kita orang tua untuk mengenalkan bagaimana kaifiyat sholat, ilmu sholat, supaya nanti masuk akil balik, sudah dia berkewajiban beribadah kepada Allah, sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita sudah di 10 akhir bulan Sya'ban. Sudah tanggal 22 Sya'ban, Pak. Ya. Kurang lebih 1 pekan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah nisfu Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah doa bersama, sudah menghidupkan amalan nisfu Sya'ban. Karena amal ibadah kita sebagai manusia itu ada yang setiap hari disetorin amal kita di hadapan Allah, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang setiap hari, yaitu asar dan subuh. Itu pergantian malaikat. Maka kalau kita menjaga waktu sholat asar di awal waktu, ketika ada azan dikumandangkan, saatnya malaikat sip itu bergantian tugas. Dilihatlah oleh malaikat tadi, alhamdulillah kita melaksanakan sholat asar di awal waktu.
Dan saat malaikat pergantian shift itu melihat kita sedang menjaga ibadah sholat asar. Karena memang sholat asar ini jemaah rahimakumullah waktu-waktu yang mohon maaf orang kadang kala lupa, saking asiknya ya asar jam 3 lewat ya apa namanya ya 30 ya 15 lewat ya 15 lewat 15 masuk waktu asar ternyata jemaah rahimakumullah masih kita ngobrol. Antar asar kan masih lama waktunya, sebelum maghrib 5:30 masih ada waktu asar. Ini sudah termasuk kategorinya dalam surah Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi kalau kita mengundur-undur waktu asar, sudah mepet waktu maghrib, ini termasuk orang yang kategorinya adalah ya merugi dia. Di samping tadi malaikat pergantian tugasnya, dan juga sholat subuh itu pergantian malaikat. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat subuh kecuali kita jaga waktu subuh ma'al jamaah, bersama-sama dengan imam sholat berjamaah subuh. Ini saat pergantian malaikat, dan subuh itu adalah waktu yang termasuk juga berat dilakukan. Padahal di waktu subuh itu sholat yang disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu turun, dijumpainya kita alhamdulillah sedang menunggu waktu sholat subuh, diawali dengan tahajud. Kita datang ke masjid, ke mushola, qobliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan melaksanakan sholat semalam penuh. Dan saat itu pun amal kita diangkat oleh malaikat, disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita bayangkan hadirin, kalau waktu asar subuh kita alhamdulillah sholat di awal waktu, maka kita akan dikenali oleh malaikat yang bertugas tadi. Lalu yang kedua, ada yang setiap pekan, hari Senin dan Kamis. Maka dianjurkan Rasulullah saat amal kita diangkat oleh malaikat, disetorkan di hadapan Allah, kita dalam keadaan saum, dalam keadaan puasa. Karena orang yang berpuasa tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa dia menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, semua anggotanya, qalbunya, supaya saumnya memperoleh keabsahan, keafdalan di sisi Allah. Lalu ada amalan yang setiap tahun sekali baru diangkat oleh malaikat, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, persisnya pada malam nisfu Sya'ban. Makanya pernah Nabi Muhammad pada malam itu berlama-lama tahajud di hadapan Allah, karena diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, hidupkan pada malam nisfu Sya'ban. Nabi bangun lalu melakukan sholat, sujudnya lama. Dalam suatu riwayat, sujud yang lama yang dijumpai oleh Siti Aisyah persisnya pada waktu malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sujud begitu lama. Bahkan ada kekhawatiran Siti Aisyah, jangan-jangan Rasulullah beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sujud beliau saat ini aku jumpai sujud yang terakhir. Saking lamanya hadirin. Baru
Ketika itu beliau menyelesaikan bangun dari sujudnya tasyahud akhir. Selesai salam, lalu ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Rasul, kenapa engkau berlama-lama sujud?" "Saat ini aku minta kepada Allah karena malam ini diangkatnya amal ibadah dalam 1 tahun, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta di sujud terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya supaya memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala." Dan inilah yang dianjurkan oleh para alim ulama. Dan ada juga doa nisfu Sya'ban yang mana di dalamnya isinya adalah minta supaya ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amal ibadahnya senantiasa dijaga, cenderung untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang mendurhakai orang tua, orang yang syaribul khamr, minum arak. Yang selanjutnya adalah orang yang berzina. Yang selanjutnya adalah orang yang suka qati'ur rahim, memutuskan tali silaturrahim. Lalu selanjutnya adalah orang yang suka bermusuhan. Maka pada malam itu dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang pada malam nisfu Sya'ban dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita sholat sunnah, lalu kita baca Al-Quran, lalu kita munajat, minta supaya diberikan barokah umur, barokah rezeki, ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat itulah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kebaikan kita dalam 1 tahun. Kita isi 3 permohonan tadi, minta supaya barokah umurnya. Kita ini hadirin jamaah rahimakumullah, sisa-sisa umur yang Allah titipkan ini, yang kita nggak tahu berapa lama lagi hidup di alam dunia ini hadirin. Maka bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing, diberikan taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar sisa umur kita bisa menikmati umur kita dalam kesolehan, kesehatan dalam kesolehan, ditetapkannya iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Iman kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang diberikan kemampuan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, dia layak memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya kehidupan dunia ini hadirin nanti akan jumpa dengan al-maut, kematian, akan pindah alam yang abadi, alam yang baqa, alam yang kekal selamanya, yang nanti kita akan ditetapkan oleh Allah min ahlil khair atau sebaliknya min ahli syarr. Makanya bisa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memperoleh kebaikan dari Allah. Di antaranya amalan di bulan Sya'ban ini yang rahimakumullah, berdoa seperti doa yang dicontohkan Nabi. Allahumma barik li fi Sya'ban wa barik li Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku ketemu dengan bulan Ramadan. Nabi Muhammad sendiri beliau meminta kepada Allah, sampaikan ya Allah umurku ketemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan panennya umat Islam. Kalau kata ulama, di bulan Rajab itu kita sedang menanam benih, menanam bibit, maka tumbuhlah itu benih, tumbuhlah itu pohon hadirin. Lalu di bulan Sya'ban ini kita sedang memupuk itu pohon, kita sirami, kita awasi jangan sampai ada hama yang merusak tanaman kita. Lalu jadilah di bulan Sya'ban ini tumbuh subur pohon yang kita tanam. Nanti di bulan Ramadan kita bisa memetik hasil dari tanaman yang kita tanam. Makanya Ramadan bulan panennya umat Islam.
Kalau kita ingin ringan melakukan amal ibadah yang baik nanti di bulan Ramadan, setarnya dari mulai Rajab Sya'ban ini terus ditingkatkan amal salehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoa. Di antaranya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban itu maknanya adalah cabang kebaikan. Ada 5 huruf yang terkandung di dalamnya. Ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Shin mengandung arti syarafun wa karamatun. Lalu ainnya la izzatun wa syafa'atun. Lalu selanjutnya adalah ba bermakna birun. Selanjutnya adalah alif bermakna ulfatun, artinya kelembutan. Yang kelima adalah nun, mengandung arti nurun, artinya cahaya, artinya hidayah. Bulan Sya'ban ini bulan penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan keagungan, bulan penuh dengan pertolongan, bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan kelembutan, bulan penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada sejarah bagaimana di bulan Sya'ban kenapa mulia. Karena memang di bulan Sya'ban ini diantaranya ada asbabun nuzul, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk bersolawat kepada beliau. Al-Quranul Karim perintah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini asbabun nuzulnya, turunnya di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban itu disebut syahri, bulanku, kata Nabi. Maka jemaah rahimakumullah, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah telah ridho kepada Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, baik sekarang ataupun yang akan datang. Beliau nggak punya dosa, Pak. Tapi walaupun beliau nggak punya salah, nggak punya dosa, subhanallah, ibadahnya luar biasa. Beliau sedikit untuk istirahat. Kalau pagi sampai sore beliau berdakwah, ngajak umatnya, ngajak para sahabat yang belum beriman kepada Allah. Disampaikannya itu tauhid, disampaikannya itu ya iman, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tantangan ujian Nabi Muhammad luar biasa, begitu dahsyat hadirin. Kita mah tinggal nerima hasil nikmatnya aja dari perjuangan Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad kalau masuk ke Masjidil Haram, hadirin, sudah diintai sama orang kafir yang disuruh oleh Abu Jahal. Nabi Muhammad lagi sholat, ya rahimakumullah, ada yang mukul, ada yang lempar ya kotoran unta. Itu sering terjadi. Nabi Muhammad ketika beliau masuk di Masjidil Haram tidak nyaman ibadah beliau, selalu diganggu oleh kafir Quraisy. Maka jamaah rahimakumullah, tapi dengan keistiqomahan Nabi Muhammad terus beliau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mempedulikan ancaman. Yang penting beliau berharap tadi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya buat ibadah, siangnya berdakwah, malamnya sebentar tidur, beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan semua para sahabat yang hidup semasa beliau, sampai umatnya didoakan oleh Nabi Muhammad. Sering beliau menangis berderai air mata mendoakan umatnya
agar senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya jangan ada yang mampir satupun dalam nerakanya Allah. Nabi berharap semua umatku ya Allah agar bisa bersama dengan Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerisauan beliau, itulah kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu para malaikatnya Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan berdoa kepada Allah supaya Nabi Muhammad terus diberikan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin nanti di akhirat memperoleh syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad, kalau kita ingin nanti dibangkitkan di padang mahsyar, yang mana di saat itu kita tidak mengenali pasangan kita, istri kita, tidak mengenali anak-anak kita, tidak mengenali sahabat-sahabat kita, sudah berpikir untuk dirinya bagaimana selamat atau tidaknya di hadapan Allah yang sebentar lagi akan dihisab di hadapan Allah. Mikirin sendiri Pak, nggak mikirin orang lain. Selamat enggak nanti yang akan disoal oleh Allah, pertanyaan tentang untuk apa umurmu kau gunakan, untuk apa kesehatanmu kau gunakan, untuk apa ilmumu yang kau dapat lalu diamalkan atau tidak. Lalu yang keempat adalah Allah tanyakan tentang hartamu, dibelanjakan di jalan Allah atau tidak. Maka ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak antri di belakang, satu persatu akan ditanya tentang 4 hal tadi hadirin. Maka kalau kita bisa menjawab dengan baik, umur kita digunakan dalam kesolehan, kesehatan kita pun dipergunakan untuk kebaikan. Begitupun ilmu kita bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi diamalkan ilmunya untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mau berderma di jalan Allah, menyempurnakan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa, kembali pun kepada Allah dalam kondisi tidak bawa apa-apa, hanya amal kebaikan yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hidupnya akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat ini juga termasuk zikir. Solawat yang kita baca jemaah rahimakumullah itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau keluarga kita pengen terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita saleh dan salehah, anak-anak kita ahli salat, anak-anak kita ahli Quran, anak-anak kita punya akhlak yang baik, di antaranya perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para hadirin, orang tua, para alim ulama, para kiai, para asatidz, yang alhamdulillah subhanallah, keberkahan zikirnya, keberkahan sholawat, keberkahan rasa cinta mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, itu anak-anaknya, zuriatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun lingkungan yang dihidupkan sholawat, maka lingkungan tersebut insya Allah akan mudah diturunkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini mohon maaf yang rahimakumullah, beda dengan suasana zaman dulu kita, orang tua kita. Zaman dulu orang tua kita Masya Allah hidup di setiap rumah ada bacaan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit bunda ketika menimang anaknya dengan alunan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanamkannya tauhid supaya cinta kepada Allah, supaya iman kepada Allah, ditanamkannya rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata alhamdulillah keluarganya pada berkah, anak-anaknya mau nurut, diajarin untuk belajar agama Islam. Maka terasa betul lingkungan itu akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lingkungannya masih ada sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca oleh kita personal sendiri,
Maka orang yang membacanya akan diberikan berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah rizkinya, berkah segala urusannya, baik masalah dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW beliau Mi'raj, Nabi menjumpai ada satu malaikat yang malaikat ini jamaah rahimakumullah tidak memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau hadir dari langit pertama sampai langit ketujuh, disambut oleh ruhnya para nabi. Para nabi di situ hadir menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga hadirin jamaah rahimakumullah, para malaikat berdiri memberikan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu malaikat yang dia